Baik, kita lanjutkan pada kadar gula setelah inversi. Dasarnya, sukrosa di dalam sampel dihidrolisis dengan penambahan HCl 25% dalam suhu 60 sampai dengan 70 derajat Celcius menjadi monosakarida produksi. Monosakarida produksi akan mereduksi CuO di dalam loaf yang ditambahkan berlebih terukur menjadi endapan Cu2O yang berwarna merah bata. Sisa CuO direduksikan oleh Ki menghasilkan I2 bebas. Kemudian I2 dititer dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator Ganji sehingga titik akhir didapatkan larutan tidak berwarna dan endapan putih. Sukrosa tidak mempunyai sifat mereduksi. Untuk bisa memiliki sifat mereduksi, maka dia harus dihidrolisis, dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa inilah yang punya sifat reduksi sehingga dapat mereduksi CuO. Ya, itu dasarnya. Mengapa harus dihidrolisis? Baik, berikutnya ini reaksinya. Sukrosa C12H22O11 dengan H2O akan menjadi glukosa. Ini direduksi ya, dipanaskan dalam suasana asam akan menjadi glukosa dan fruktosa. Gitu ya. Baik. Glukosa ini seperti tadi sama dengan gula sebelum inversi. Kalau sudah berupa glukosa maka dia memiliki kemampuan untuk mereduksi CuO ya. Jadi ketika glukosa direduksi dengan CuO yang terdapat dalam loaf yang warnanya biru itu dipanaskan, ini tanda maksudnya ini adalah dipanaskan, akan menghasilkan endapan warna merah bata dan asam glukonat. Kita membutuhkan loaf berlebih supaya kita mengetahui nanti. Berlebih tapi terukur. Mengetahui berapa banyak CuO yang direduksi oleh glukosa. Sisanya berapa akan ketemu. Dikurangi dengan blanko. Nah, ini sama ya. Tadi dengan reaksi yang gula sebelum inversi. Baik, skema kerjanya. Prinsipnya sama sebenarnya dengan gula sebelum inversi, cuman ada proses dihidrolisis, ditambahi proses hidrolisis sebelum dilakukan proses yang sama tadi. Baik, kita amati satu persatu. Sampel atau larutan stok yang kita buat tadi, kita ambil sebanyak 50 mili, kemudian kita tambahkan 5 mili HCl 25%. Untuk kemudian kita hidrolisis. Kita panaskan selama 10 menit dengan suhu sekitar 60-70 derajat Celcius di penengas air. Setelah itu mendidih, kita panaskan dalam waktu 10 menit ya. Setelah itu kemudian kita tambahkan NaOH 30% untuk menetralisir sampai berwarna. Untuk mengetahui netralisasi proses netralnya bisa kita tambahkan PP atau kita cek dengan kertas lakmus, suka-suka aja. Kita bisa menambahkan indikator PP. Nah, dengan penambahan indikator PP maka akan kita ketahui apakah sudah netral atau belum. Nanti akan berwarna merah muda kalau sudah netral. Jadi indikator PP nanti akan menandai bahwa proses netralisasi sudah selesai. Setelah itu ditera sampai dihimpitkan volumenya sampai dengan tanda tera di labu ukur yang 250 mili atau berapa tadi, yang penting diketahui volumenya. Karena ini kaitannya nanti dengan faktor pengenceran. Setelah itu dari sini diambil 10 mili dari larutan induk 2 ini larutan induk, larutan stok 2, yaitu larutan stok yang setelah dilakukan hidrolisis. Kemudian kita tambahkan 25 mili larutan loop. Nah, ini sama, prosesnya sama dengan
gula sebelum inversi di sini, yang membedakan di sini ya. Kita lanjut. Tambah 25 ml larutan loaf dan 15 ml kuades dan batu didih. Batu didih itu fungsinya untuk mempercepat pemanasan, mendidihkan. Nah, sama prosesnya kan. Di sini kita panaskan 3 menit, diharapkan mendidih dan dipertahankan 10 menit untuk mereaksikan gula reduksi yang ada di dalam sampel tadi dengan CuO yang di dalam loaf. Nah, sama prosesnya, kemudian setelah didinginkan, ditambahkan 25 ml asam sulfat 25% dan 10 ml Ki. Ingat urut-urutannya, asam sulfat dulu baru Ki. Ya. Kemudian dititer menggunakan natrium tiosulfat 0,1 N. Setelah selesai, tinggal gunung muda, baru ditambahkan kanji. Ini sebagai indikator. Ya, kita ketahui amilum dengan iod akan warnanya biru. Nah, dititrasi sampai dengan warnanya putih, ya, putih susu. Dan memastikan selesainya bisa dicek tambahi amilum lagi. Kalau tidak ada warna biru berarti sudah selesai. Nah, selesai sudah. Nah, kita nanti ketemu gula setelah inversi. Angka tabelnya seperti tadi kita lihat berapa ketemu. Maka untuk menentukan kadar sakarosa, kadar gula setelah inversi dikurangi kadar gula sebelum inversi kali 0,95%. Nah, demikian. Terima kasih atas perhatiannya.